Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 12. Belum pulang, apa dia ada mengabari kamu tentang kemana perginya? Tanya Ibu Yolan penuh selidik. Sedangkan Pak Rizal yang berada di sampingnya terlihat tenang dan santai. Pak Rizal tentu sudah tahu alasan kenapa putranya belum pulang ke rumah padahal jam kantor sudah berakhir sejak beberapa jam yang lalu. Mungkin dia sedang ada urusan, Ma. Jawab Pak Rizal tenang. Urusan apa sih, Pak? Ini sudah malam. Kenapa tidak diselesaikan besok saja? Kekeh Ibu Yolan tidak terima alasan apapun. Sudah, ayo dimakan nasinya, Nak. Jangan terlalu dipikirkan. Sahut Pak Rizal berusaha menenangkan hati menantunya yang terlihat tidak baik-baik saja. Pak Rizal bisa melihat jika Bila baru saja selesai menangis. Mata sembabnya membuat Pak Rizal begitu yakin dengan apa yang dia lihat. Bersabarlah, Nak. Sebentar lagi tidak akan ada lagi satu orang pun yang bisa merebut kebahagiaan kamu. Gumam Pak Rizal terus mencuri pandang ke Bila yang sedang tidak bersemangat untuk makan. Sini biar Mama coba telepon anak itu. Putus Ibu Yolan merasa tidak tenang. Beliau tidak ingin putranya kembali masuk ke dalam pusaran permainan licik menantu yang tidak dia anggap. Hati Ibu Yolan bahkan mendadak gelisah tidak menentu. Pak Rizal hanya bisa diam dan mengutuk dirinya karena lupa menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada sang istri. Alhasil beliau terpaksa merelakan kedua matanya untuk melihat tingkah gelisah dari sang istri yang tidak kunjung melahap makanan yang sudah diambil. Makan, Ma. Jangan cuman diliatin terus nasinya. Tenang saja. Arif sebentar lagi juga pasti pulang ke sini. Ujar Pak Rizal menyadarkan sang istri. Kenapa nomor ponselnya malah nggak bisa dihubungi sih, Pak? Apa ada rahasia yang sedang Papa sembunyikan dari Mama? Tanya Ibu Yolan ketika melihat ada gelagat mencurigakan dari wajah suaminya. Tidak, Ma. Memang apa lagi yang harus Papa sembunyikan? Semua aset sudah atas nama Mama dan juga Arif. Pak Rizal berusaha mengalihkan tuduhan sang istri. Tidak mungkin beliau berkata jujur sementara Bila masih berada di dekat mereka. Mata Ibu Yolan terus menyorot tajam kepada sang suami. Ibu Yolan sangat yakin ada sebuah berita yang belum sampai di telinganya. Makan dulu, Ma. Tegur Pak Rizal lagi. Bila yang juga sedang dilanda perasaan yang campur aduk. Tidak sengaja menjatuhkan sendoknya akibat tidak terlalu fokus memegang sendok yang menjuntai di piringnya. Prang! Bunyi sendok jatuh menyadarkan kedua pasangan parubaya yang sedang saling melirik sengit. Di saat Bila sedang menunduk mengambil sendok, Ibu Yolan menoel gemas perut besar suaminya. Kemana Arif? Apa yang Papa sembunyikan dari Mama? Ibu Yolan berbicara dengan suara tertahan. Hanya gerakan mulutnya lah yang membuat lawan bicaranya memahami apa yang sedang beliau ucapkan. Set! Nanti Papa ceritakan di kamar. Balas Pak Rizal tidak kalah kalemnya. Ibu Yolan langsung mengangguk paham. Sedangkan Pak Rizal mendesis kesal. Selalu saja dia berhasil menebak isi pikiranku. Benar-benar tidak ada celah untuk berbuat curang. Gumam Pak Rizal dengan senyuman tipis yang melingkar indah di wajah keriputnya. Sayang, kamu kenapa? Tanya Ibu Yolan ketika baru menyadari wajah menantunya terlihat sembab dan tidak segar seperti biasanya. Enggak apa-apa kok, Ma. Bila cuma ngantuk aja. Jawab Bila terbata-bata. Tidak mungkin dia berkata jujur tentang apa yang sedang dia rasakan kepada ibu mertuanya. Dia juga tidak berani membuka isi pesan yang dikirim oleh suaminya tadi sore. Lebih baik diam dan ikuti alur cerita yang akan membawanya menuju ke sebuah tujuan. Sebaiknya selesaikan dulu makannya. Setelah itu baru kamu bisa istirahat. Ujar Ibu Yolan yang masih tidak peka dengan apa yang terjadi kepada menantu kesayangannya. Ini karena akibat pikirannya yang terlalu kepo dengan rahasia yang sedang disimpan di mulut sang suami. Iya, Ma. Jawab Bila. Ketiga insan itu tampak berlomba menghabiskan makanan yang ada di piring mereka masing-masing. Sama sekali tidak ada obrolan yang terjadi. Mereka bertiga terlalu fokus dengan pikiran masing-masing. Tidak perlu, sayang. Biar Bimarni saja yang membereskan semua ini. Kamu langsung istirahat saja di kamar. Maafkan Mama yang sudah membuat kamu kelelahan seperti ini. Ujar Ibu Yolan ketika melihat menantunya ingin memindahkan piring kotor ke arah dapur. Nggak apa-apa, Ma.
Piringnya juga sedikit kok. Jawab Bila yang hendak berlalu meninggalkan ruang makan. Namun kembali ditahan oleh Ibu Yolan. Jangan sayang. Tubuh kamu masih lelah. Kalau terjadi kenapa-kenapa sama kamu bagaimana? Mama pasti bakal kena omel sama suami galak kamu itu. Ujar Ibu Yolan sambil tersenyum mengelus kepala Bila yang tertutup hijab instan berwarna coklat. Ibu Yolan langsung memanggil para asisten rumah tangganya untuk segera membereskan meja makan yang sudah kotor dan berantakan. Iya Nyonya. Jawab Bi Marni dari arah belakang. Tolong bersihkan meja makannya ya Bi. Kami mau ke atas dulu. Ibu Yolan langsung menggandeng tangan Bila untuk berpindah ke lantai atas. Bila pun hanya bisa mengikuti tanpa bisa membantah. Karena sejujurnya dia juga sudah sangat ingin mengurung dirinya di dalam kamar. Mas Arif tidak akan mungkin marah jika mengetahui aku melakukan ini Ma. Karena sejatinya dia sedang asyik bersenang-senang menghabiskan malam panjang bersama istri tercintanya. Batin Bila sambil tertawa hambar. Walaupun belum memiliki rasa seutuhnya kepada sang suami. Tetapi jika mengetahui milik kita sedang asyik dengan wanita lain. Hati siapa yang tidak akan sakit? Entah itu rasa peduli atau rasa cinta yang sudah mulai tumbuh di hatinya. Yang jelas Bila masih belum menyadarinya. Aku akan bertahan semampu yang aku bisa. Anggap saja ini ladang pahala bagiku. Meskipun harus tersakiti setiap waktu. Ucap Bila lirih dengan bertopang dagu sementara tatapannya mulai kosong. Karena sejatinya apa yang aku miliki selama ini bukanlah milik aku seutuhnya. Kemewahan serta Mas Arif. Sejak awal adalah milik istri pertamanya. Aku hanyalah orang luar yang datang dan berusaha merusak keharmonisan rumah tangga mereka. Karena sudah tidak tahan lagi menahan rasa kantuk yang menyerangnya. Bila langsung menghempaskan tubuhnya di atas ranjang lalu menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Apa yang sebenarnya sedang Papa tutupi dari Mama? Ibu Yolan terus saja menagih kejujuran dari mulut suaminya. Bahkan Pak Rizal yang sedang berada di kamar pun merasa tidak nyaman akibat gedoran pintu dari tangan istrinya. Sebentar Ma, Papa ganti baju tidur dulu. Jawab Pak Rizal enteng. Yang hanya dibalas helaan nafas dari istrinya. Cepetan dong Pak. Seru Ibu Yolan ketika melihat suaminya begitu lelet saat memasang celana juga baju tidur. Pak Rizal langsung geleng-geleng kepala melihat jiwa kepo milik istrinya. Sebenarnya Arif sedang pulang ke rumah yang dia tempati bersama wanita murahan itu. Apa? Kenapa Papa malah membiarkan anak kita kembali pulang ke rumah kotor itu? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Kita harus segera menghubungi dia dan meminta dia untuk segera keluar dari rumah wanita sialan itu. Mama tidak akan rela melihat dia tidur kembali dengan wanita itu. Kecam Ibu Yolan begitu hebohnya. Tanpa mau mendengar lagi sambungan cerita dari mulut suaminya. Tenang dulu Ma, Papa belum selesai bicara. Mama malah langsung ngomel-ngomel kayak orang yang lagi kesurupan begini. Pak Rizal menghela nafas gusarnya. Baru saja ingin melanjutkan cerita. Istrinya sudah terlebih dahulu salah paham kepada sang putra. Untuk apa lagi coba dia kembali ke rumah itu? Apa wanita sialan itu yang meminta dia untuk pulang ke sana? Tanya Ibu Yolan yang masih dalam keadaan emosi. Arif datang ke sana bukan untuk tidur atau menghabiskan waktu bersama wanita itu. Melainkan untuk menyelesaikan masalah yang sudah dia ketahui beberapa jam yang lalu. Mama tenang saja. Sebentar lagi Arif pasti akan kembali ke sini. Ucap Pak Rizal yang memang sudah tahu semuanya. Syukurlah. Mama pikir dia kembali termakan oleh rayuan maut wanita murahan itu. Padahal Mama sudah bersiap-siap ingin mendobrak pintu rumah itu. Tutur Ibu Yolan sambil tertawa cengengesan. Sudah ayo kita tidur. Ini sudah waktunya untuk beristirahat. Ajak Pak Rizal yang langsung naik terlebih dahulu ke atas ranjang. Mata Naima nyaris berlari keluar dari lubangnya ketika melihat Arif mengacak lemari dan mengambil semua barang pribadinya lalu memasukkan asal ke dalam koper. Jangan sayang, kita nggak bisa bercerai begitu saja. Aku cinta sama kamu dan kamu juga sangat mencintai aku bukan? Kita sudah lama menikah. Nggak bisa seperti ini. Aku janji akan mengikuti semua kemauan kamu. Aku akan mundur dari pekerjaan aku selama ini. Asalkan kita masih bisa tetap bersama. Tukas Naima kembali berusaha mengingkari kata talak yang telah terucap oleh Arif. Tidak ada gunanya kamu mundur dari pekerjaan gila kamu itu.
Percuma saja. Semuanya sudah terlanjur hancur. Begitu juga dengan perasaan aku kepada kamu. Kita bukan lagi sepasang suami istri. Dan jangan lupa, dalam waktu 1 kali 24 jam kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Karena rumah ini bukan milik aku ataupun kamu. Ucap Arif dengan tatapan tajam. Naima langsung menggeleng dengan cepat. Enggak, kamu tidak boleh mengusir aku begitu saja. Karena saat ini aku sedang mengandung anak kamu. Tegas Naima masih kekeh mencari jalan untuk tetap bertahan dalam kehidupan yang bergelimang harta. Brak. Naima menggigil ngeri melihat sikap brutal Arif malam ini. 3 tahun hidup seatap dan saling berbagi ranjang. Arif sama sekali belum pernah berlaku kasar apalagi membentak menggunakan suara keras. Pintu lemari yang terkena hantaman keras dari kaki Arif langsung jatuh patah tak berbentuk lagi. Hahaha. Arif tertawa keras seperti seorang psikopat. Kata hamil yang keluar dari mulut Naima sungguh membuat dia semakin jijik dengan wanita yang ada di depannya. Wanita yang dia nikahi dengan secara sah. Wanita yang rela dia pertahankan walaupun dengan cara yang salah. Jangan pernah berani kamu mengancam aku dengan kata hamil. Aku sangat yakin betul. Kamu pasti ingat kapan terakhir kali kita berdua berhubungan badan. Dan aku tidak pernah lupa memakai alat pengaman. Itu pun atas permintaan kamu yang tidak pernah mau hamil. Karena takut badan seksi ini rusak dan melar. Arif berbicara sambil menunjuk wajah Naima. Kemudian dia kembali menepis kasar rahang Naima yang sudah berani berkata bohong dan mengarang cerita palsu. Raungan kesakitan kembali keluar dari mulut Naima. Dia terpaksa berkata seperti itu supaya Arif tidak sampai hati menceraikannya. Dan tetap membiarkan dia untuk tetap tinggal di rumah ini. Karena hanya rumah inilah yang menjadi harapan satu-satunya yang dipunya. Tidak ada lagi harta benda yang bisa dijual sebagai penyambung kehidupan di hari esok. Semua sudah ludes dia korbankan untuk semua lelaki berondong yang pernah berkencan dan menghabiskan malam panjang bersamanya. Sayang, aku mohon jangan sakiti aku seperti ini. Kasihanilah aku dan anak kamu. Dia tidak berdosa. Aku sama sekali tidak pernah selingkuh dengan lelaki manapun. Hanya kamulah pria yang tidur dan berhubungan denganku. Tidak ada pria lain di dalam hatiku selain nama kamu. Tutur Naima selembut mungkin. Meskipun sekujur tubuhnya terasa sangat sakit. Tetapi dia berusaha mengabaikannya. Demi bisa mengejar suami harta karunnya. Aku tidak ingin lagi mendengar apapun yang keluar dari mulut serigala kamu itu. Bukti sudah ada di tangan aku. Bukan hanya satu. Tetapi jutaan. Jawab Arif tegas. Semua barang-barang penting sudah Arif kemasi ke dalam koper besar. Dia sudah tidak sudi lagi kembali datang ke rumah ini. Naima yang melihat Arif hendak pergi meninggalkan kamar tempat pertengkaran terjadi. Langsung menghadang Arif dengan merentangkan kedua tangannya. Kamu nggak boleh pergi begitu saja sayang. Kita masih bisa memperbaiki hubungan ini. Mohon Naima sambil berusaha memeluk tubuh penuh emosi Arif. Minggir. Bentak Arif yang kembali menepis bentangan kedua tangan Naima. Oh ya, jangan lupa segera kosongkan rumah ini. Sebelum aku datang menyeret tubuh kotormu itu keluar dari rumah orang tuaku. Ujar Arif dingin. Dan berlalu meninggalkan Naima di dalam kamar yang masih berantakan. Aku nggak akan pernah mau pergi dari sini. Aku akan menuntut semua harta dan perusahaan yang kamu punya. Dan nama baik perusahaan kamu akan menjadi taruhannya. Teriak Naima dari dalam kamar. Arif langsung menghentikan langkahnya. Silahkan kamu tuntut sesuka hatimu. Aku tidak akan pernah takut dengan ancaman yang kamu berikan. Dan satu lagi, semua video permainan ranjang kamu dengan berbagai jenis laki-laki akan secepat mungkin tayang di berbagai media. Bersiap-siaplah untuk kedatangan banyak wartawan. Dan aku yakin tidak ada lagi perusahaan yang mau memakai jasa tubuh kotor kamu sebagai produk iklannya. Ucap Arif yang tiba-tiba saja sudah berada di depan mata Naima. Sial, batin Naima menatap tajam wajah Arif yang sedang tersenyum penuh kemenangan. Jangan pernah berani lagi main-main dengan aku. Sedikit pun aku tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Kecam Arif sambil menarik kuat rambut Naima yang panjang bergelombang. Naima melotot kaget. Tubuhnya semakin bergetar hebat. Kamu nggak boleh pergi dari sini sayang. Rumah kita di sini. Aku tidak bersalah. Ada orang jahat yang sengaja memprovokasi kamu untuk menceraikan aku. Teriak Naima yang kembali meneteskan air mata kepalsuannya.
Terus saja membela diri kamu sendiri. Aku sudah tidak mau peduli lagi. Kesal Arif langsung menyeret cepat 2 koper besar menuju ke mobilnya. Nafas Arif terdengar tersendat-sendat kala menahan emosinya yang sudah memuncak tinggi. Kata hamil yang dilontarkan oleh Naima sebagai tameng supaya dia tetap bertahan, tidak membuat Arif gentar sedikit pun. Karena dia sangat yakin Naima pasti sedang bermain sandiwara lagi. Dan kalaupun benar dia sedang hamil, itu bukanlah darah dagingnya karena mereka sudah 2 bulan lebih tidak pernah berhubungan badan layaknya seorang suami istri. Adnan, panggil Arif dengan suara kerasnya. Siap Tuan Muda, balas pria yang bernama Adnan. Kamu jaga rumah ini. Dan pastikan dalam waktu 1 kali 24 jam. Wanita gila itu sudah keluar angkat kaki dari sini. Jika dia masih tetap menolak, maka seret paksa saja, titah Arif dengan begitu tegasnya. Baik Tuan Muda, jawab Adnan mengangguk patuh. Arif memijit pelipisnya yang terasa berdenyut hebat. Kepalanya terasa mau pecah saja. Arif langsung menyalakan mesin mobilnya ketika merasakan kepalanya sudah agak membaik. Bukannya menjalankan mobilnya, Arif malah dengan sengaja menimbulkan kebisingan dari suara deru mesin mobil yang digas habis. Akhirnya aku bisa terlepas juga dari kesalahan yang sudah lama aku perbuat. Ternyata Naima bukanlah wanita yang harus aku pertahankan. Batin Arif lalu melajukan mobilnya meninggalkan Naima yang masih betah meraung-raung di dalam kamar. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Aku tidak mau menjadi janda miskin. Aku harus membuat perhitungan dengan keluarga Ahmad. Teriak Naima sambil membanting kembali semua benda yang ada di sekitarnya. Harta gono gini harus aku dapatkan. Jika cerai adalah jalan satu-satunya, ucapnya lirih. Para asisten rumah tangga yang berada di lantai bawah sedang bergadang bersama karena tidak bisa tidur akibat suara keras dari lantai atas. Rasain tuh, Tuan Arif memang sebaiknya pergi dari sini. Daripada hidup bersama wanita gila seperti dia, ucap Bisri penuh semangat. Iya tuh, makan tuh kesombongan yang selama ini dia pelihara. Sambung Mbok Darmi yang sudah kadung gedek dengan tingkah laku sang majikan. Sudah mari kita tidur. Biarkan saja dia meratapi kehancurannya. Karena sebentar lagi dia akan menjadi gelandangan di luar sana. Mirohana langsung mengajak kedua sahabatnya untuk kembali dalam kamar mereka. Ketimbang menghabiskan waktu percuma untuk membahas majikan yang tidak ada benarnya. Awas kamu Arif, aku akan membalas semua perbuatanmu ini. Ucap Naima dengan mata berkilat terang. Karena sudah terlanjur kesal ketika mendengar Naima mengatai dirinya suami bodoh, Arif sampai lupa membahas masalah karyawannya yang menjadi korban premanisme dari Naima yang sudah berstatus mantan istrinya. Bodoh, kenapa juga aku bisa sampai lupa memberitahu dia tentang keadaan korban yang sedang kritis di rumah sakit? Keluh Arif pada dirinya sendiri ketika menyadari kepikunannya. Masa bodohlah, biar polisi saja yang datang menjemputnya. Gumam Arif tersenyum puas. Mobil yang dikemudikan oleh Arif melenggang menyusuri jalan raya. Hatinya mendadak berdebar tak karuan ketika mengingat wajah manis Nabila sedang tersenyum menatap ke arahnya. Jiwanya mendadak menjadi tenang dan damai. Kenapa aku malah membayangkan wajah dia ya? Tapi dia sangat cantik sekali. Senyumnya, bibirnya, matanya, bikin aku jantungan saja. Ucap Arif pelan sambil mengelus dagunya. Seketika ular piton milik Arif yang sedang tidur di dalam sangkarnya langsung menyembur dari dalam celana dan minta dimuntahkan lahar panasnya. Dasar, umpat Arif tidak menyangka ular pitonnya bisa langsung bereaksi padahal hanya membayangkan wajahnya saja. Sabar piton, sebentar lagi. Nggak boleh main patok langsung. Harus pakai pendekatan terlebih dahulu. Ujar Arif berbicara sambil mengelus ular piton yang sedang tegak berdiri. Tin, tin. Bunyi klakson mobil mewah Arif terdengar berbunyi saat hendak memasuk ke dalam pekarangan rumahnya. Selamat malam Tuan Muda. Maaf telah membuat Anda menunggu lama. Ucap Pak penjaga sedikit takut karena tidak sengaja ketiduran di pos penjagaan. Jawab Arif lalu memasukkan mobilnya ke garasi depan rumah. Arif melangkah masuk ke dalam rumah dengan wajah lelah dan beban pikiran yang bercabang. Dari sudut lantai 2, ada sepasang mata yang sedang mengintip kepulangan putranya. Papa yakin kamu bisa menyelesaikan sendiri masalah ini.
Gumam Pak Rizal sang pengintip yang ada di balik pintu ruang kerjanya. Arif membuka pintu kamar dengan sedikit hati-hati dan mendapati Nabila sedang tertidur meringkuk di atas ranjang. Senyum bahagia langsung terpancar dari wajah kusut Arif. Hatinya terasa sangat lega setelah melihat pemandangan indah di depan matanya. Arif melangkah mendekati ranjang, lalu membenarkan selimut Bila yang sudah turun ke kakinya. "Kamu tidurnya barbar juga ya?" ucap Arif lirih. Entah dalam keadaan sadar atau tidak, dia langsung saja mengecup kening Bila dengan penuh perasaan. "Sekarang kamu adalah istri aku satu-satunya," bisiknya pelan di telinga Bila yang sedang terlelap. "Kamu abis nangis." Arif tidak sengaja melihat sudut mata Bila yang masih basah oleh air. Hidungnya bahkan masih terlihat merah. Arif langsung mengambil posisi duduk di samping tempat Bila tidur. Jari telunjuknya terulur mengelap sisa air mata yang masih berbekas di wajah sembabnya. "Apa yang telah membuat kamu menangis hingga sesedih ini?" tanya Arif yang belum memahami kesalahannya. "Bagaimana aku tidak jatuh cinta kepada kamu? Berdekatan seperti ini saja sudah membuat jantungku kalang kabut di dalam sini," gumam Arif sambil tersenyum teduh. Menatap wajah wanita yang beberapa hari ini sudah mulai memenuhi ruang hatinya. Padahal saat hari pertama menikah dia sendirilah yang meminta supaya Bila tidak sampai jatuh hati kepadanya. Tetapi hukum karma itu ternyata berlaku juga kepada dirinya yang kaya raya. "Ternyata aku benar-benar manusia paling bodoh yang ada di dunia ini. Bisa-bisanya aku melarang istriku sendiri untuk jatuh cinta kepadaku. Sementara di luar sana banyak lelaki yang bersedia mengemis cinta kepadanya jika aku lengah sedikit saja." Arif terus bermonolog dengan pikirannya sendiri. Untuk yang kedua kalinya Arif kembali mengecup mesra kening Bila dalam waktu yang lama. Dia tidak akan berani berbuat seperti ini jika saja sang empunya masih terjaga. Jadi selagi masih tidur Arif terus memanfaatkan keadaan yang menguntungkan baginya. Setelah puas menatap wajah cantik istrinya, Arif lalu beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dari keringat yang menetes sepanjang hari. Setelah selesai mandi dan mengeringkan rambut basahnya, Arif langsung membaringkan tubuh lelahnya di samping tubuh Bila yang sedang terlelap. Satu tangannya dengan sengaja dia lingkarkan di pinggang ramping milik Bila. Rambut hitam bercahaya milik Bila mengeluarkan aroma yang begitu meneduhkan penciuman Arif. Bila sudah mulai terbiasa tidur tanpa hijab yang menutupi kepalanya. Baru saja 2 jam mata Arif tertidur pulas. Kini kembali terbuka lebar akibat cacing di dalam perutnya sudah berdemo minta jatah makan malam. Karena sibuk mengurus Naima, Arif sampai lupa mengisi perutnya sendiri. Krucuk, krucuk. Perut kempes Arif terdengar berbunyi kencang. Bila bahkan sampai terbangun karena kaget mendengar suara kencang itu dari balik tubuhnya. "Astagfirullah mas," pekik Bila karena merasa kaget melihat keberadaan suaminya yang sudah duduk di belakangnya. Arif hanya tersenyum menanggapi kekagetan istrinya. Wajah bantal Bila masih saja terlihat cantik di matanya. Meskipun rambutnya sudah acak-acakan. "Kamu kapan pulang mas? Bukankah tadi kamu bilang ingin pulang ke rumah Mbak Naima?" Ada keraguan di hati Bila ketika ingin mengucapkan nama sang madu. Bahkan raut wajahnya langsung berubah muram. "Aku hanya sebentar di sana. Dan langsung pulang pada pukul 11.30 tadi," jawab Arif menjelaskan sebelum terjadi kesalahpahaman. Rasa lapar dari perutnya tidak bisa dia tahan lagi. Ketika dia hendak beranjak mengambil air putih yang berada di atas nakas, perutnya kembali berbunyi kencang. Bersambung dulu ya teman-teman.